Udah. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi saya akan join dengan Mbak Yuna dari Patron WO dan kita akan bicara terkait dengan event management ya. Jadi untuk Anda yang ingin tahu lebih lanjut seperti apa sih untuk event management itu, silakan nanti bisa bergabung bersama dengan saya dan juga Mbak Yuna dari Patron Wedding Organizer yang akan kita sama-sama sharing terkait dengan event management. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, saya akan join Patron. Ya, selamat sore semua yang barusan join di kesempatan sore hari ini. Sebentar lagi kita menunggu dari teman-teman dari Patron yang akan join untuk live Instagram di kesempatan Cheers sore hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat walaupun masih harus stay at home, masih harus di rumah, memakai masker. Ada yang dari Lombok itu. Selamat sore Rian. Oke, itu sudah ada dari Patron join di sore hari ini. Sebentar ya, saya join dulu. Bentar ya, bentar lagi Patron akan join bersama dengan saya dan kita akan ngobrol bareng terkait dengan event manajemen di sore hari ini. Selamat sore Mbak Yuna. Selamat sore, Mbak Ayu. Apa kabar? Baik, sehat, Sehat alhamdulillah. ya, alhamdulillah. Ya. Kita kayaknya Gimana, senada sehat? hari ini ya, pakai jas, cuma yang di situ biru, di sini hijau. Ya, Iya. kayak ini. Selalu nggak janjian, tapi selalu sama. Kalau zaman dulu kayak trio Libels, tahu nggak Mbak? Tahu-tahu, kan saya juga eranya juga zaman dulu. Zaman usia kita ya Mbak ya, ada Yunita Ya, tuh make up betul. Jogja luar biasa. Ya. Iya, Oke, nomor satu. Mbak Yuna apa kabar sore hari ini? Baik, sehat. Sehat, Sehat, alhamdulillah. terus semuanya. Oke. Ibu sehat juga? Sehat, alhamdulillah. Saya pikir jenengan mau di dekorasinya di kantor gitu, Mbak. Ada tulisannya aja, tapi kepotong Tulisannya separuh. aja ya. Oke, selamat Oke. sore. Ada Richard itu dari Palembang. Oh, luar biasa join sore hari ini. Udah makan pempek belum, Ricardo? Ya, oke. Mbak Yuna ya, Mbak Yuna ini dari Patron Wedding Organizer, Mbak ya. Ya, WO. Ya, Itu betul. WO sama IO juga atau cuma WO aja, Mbak? Selama sejauh ini kami masih WO saja, tapi kalau nanti ada yang mau butuh IO dan sebagainya, kami siap. Oh gitu ya. Itu sudah berapa Oke. lama Mbak? Apa si Patron ini sendiri, Mbak? Mungkin bisa cerita dulu. Patron itu berdiri sejak 2018. Itu awalnya alamatnya tidak di sini. Alamatnya yang dulu itu di Minomartani, lalu setahun kemudian kita pindah ke Condok Catur sampai dengan tahun ini, sampai dengan hari ini pindah ke Condok Catur. Itu sudah sekitar, berarti sudah sekitar 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun ya, berarti sudah cukup lama Mbak ya untuk menjalani WO ini ya. Dan sekarang memang lebih fokus kepada WO atau dua-duanya Mbak, WO dengan EO juga? Kami fokusnya ke WO dulu. Ke WO, memang ada beberapa permintaan untuk IO, cuman durasinya dalam 1 tahun itu sangat sedikit sekali. Cuman kami lebih banyak di WO saja. Oke, lebih banyak baru di WO ya Mbak ya. Oke, ya, Mbak mungkin bisa cerita nih Mbak kait di kegiatan pandemi seperti ini gimana Mbak untuk teman-teman? Mungkin ada di sini yang baru kepikiran mau wedding atau mungkin ada yang mau temannya atau saudaranya gitu, gimana Mbak untuk kasus di pandemi ini Mbak? Waktu pandemi mulai gencar-gencarnya beritanya itu kan sebenarnya di bulan Maret. Bulan Maret itu terakhir kita melaksanakan event di tanggal 22. Terus kemudian di periode Maret akhir sampai dengan Juni itu keluarlah maklumat
maklumat dari Polri bahwa tidak ada pelarangan adanya acara yang mengumpulkan banyak orang kayak gitu. Jadi kita periode April sampai Juni kemarin benar-benar tidak ada event, stop. Kalaupun ada itu pun hanya akad nikah di KUA. Tapi ketika bulan Juni maklumat itu dicabut. Hanya di Jogja masih ada tanggap darurat, tapi tidak ada larangan bahwa kita boleh resepsi dan sebagainya. Kita di akhir Juni sudah mulai acara, sampai sekarang sudah berjalan, tapi ada tapinya. Kita boleh melaksanakan acara, ada banyak syaratnya, kita harus mematuhi ketentuan protokol yang sudah diatur pemerintah dan sebagainya kayak gitu. Nanti mungkin akan berbicara banyak sana. Cuma bagi teman-teman yang ingin calon pengantin yang ingin melaksanakan acara di Jogja untuk resepsi intimate dan sebagainya bisa dengan mematuhi semua syarat yang telah diajukan oleh pemerintah. Oke, kalau Mbak Yuna melayani di luar Jogja juga nggak? Mungkin ini ada beberapa teman-teman yang di luar Jogja juga, Mbak. Apakah patron wedding juga mengadakan di luar Jogja, Mbak? Sampai Lombok nggak, Mbak? Ya. Ada yang di Lombok, Palembang. Belum, kalau Lombok, Palembang habis ini dipanggil ya. Sama saya ya, jalan-jalan berdua ya. Iya, betul-betul. Nanti kita duet. Duet. Jadi kalau di area Jateng DIY sudah sangat sering ke Kudus, Semarang, Purworejo seperti itu. Tapi kalau untuk di luar kota itu memang belum. Dan kami masih sangat terbuka. Nanti habis pandemi mau dipanggil ke Lampung, Lombok, siap pokoknya. Oh gitu ya. Oke, Mbak, tadi kan Mbak Yuna menyampaikan bahwa wedding organizer ini juga melayani event organizer juga ya. Betul ya Mbak ya, jadi WO dan IO gitu ya. Oke, boleh cerita dong Mbak, karena kan judul dari acara kita sore hari ini kan sharing terkait dengan event management ya. Ini ada beberapa teman-teman juga mungkin yang punya IO atau WO gitu ya Mbak ya. Tapi mungkin ada sesuatu yang bisa kita sharing kepada teman-teman Mbak. Kira-kira apa saja sih yang perlu kita lakukan ketika kita mau mengadakan event Mbak Yuna? Kalau kita persiapan di event, terutama kalau saya lebih berbicaranya karena ini masih melingkupinya adalah kami yang ngurusi lebih banyak di wedding, seperti itu ketika klien sudah bersepakat dan sudah kontrak dengan kami, pastinya yang pertama kali di masa pandemi ini kita lakukan adalah edukasi, karena edukasi yang tepat dari awal itu akan mudah menerjemahkannya ketika di saat acara. Jadi edukasi bahwa bahwa tamunya berapa, dari kota mana saja, terus kemudian acaranya pengen seperti apa. Tentunya edukasi itu adalah sesuatu hal yang sangat beda dengan waktu sebelum pandemi, karena sekarang wedding sekarang jauh sangat berbeda, 180 derajat beda banget dengan event sebelum pandemi. Kalau dulu lebih banyak tamu VIP, kita lebih banyak mengatur VIP dan acara, tapi sekarang langkah per langkah orang itu kita yang atur. Jadi kalau edukasi dari awal tidak disampaikan bahwa nanti kita harus menaati protokol dan sebagainya, itu pasti di penerapan, di pelaksanaannya agak sulit. Sekarang juga kita untuk melaksanakan acara itu, kalau dulu kan semua wedding itu tidak perlu ada yang namanya surat izin dan sebagainya Ibu, tapi kalau sekarang ada beberapa tempat yang memang sudah di backup oleh venue tersebut izinnya, tapi ada beberapa tempat juga yang sebagai WO kami harus mengajukan surat izin mulai dari kelurahan, kemudian kecamatan sampai ke satuan tugas dan polsek seperti itu. Oke. Jadi sekarang itu perbedaannya sampai satuan tugas ya Mbak ya, sampai ke satgas COVID itu ya. Oke. Iya betul sekali. Karena kan jumlah di atas 20 orang memang selain menaati protokol juga harus terlaporkan ke satuan tugas ya. Perkumpulan lebih dari 20 seperti salah satu surat edaran di tanggap darurat kan di atas 20 memang harus ada laporannya bahwa kita akan ada perkumpulan dan sebagainya. Oke, ya baik Mbak Yuna, di Jogja ini kan sebetulnya WO atau IO itu kan banyak sekali gitu ya. Nah kalau kita ngomongin marketing kan berarti kita ada sisi unique selling point Mbak. Jadi ada sesuatu yang unik dari patron itu sendiri gitu. Nah kalau menurut Mbak Yuna apa Mbak sisi unik dari patron sehingga mungkin teman-teman dari yang sekarang join di live Instagram ini bisa mikir suatu hari nanti saya menghubungi patron gitu. Kira-kira apa menurut Mbak Yuna yang menjadi ciri khas unique selling point-nya? Jadi untuk di
patron, sebenarnya kami memang WO untuk melaksanakan semua adat mulai dari tradisional, modern, internasional, semuanya bisa. Hanya sepertinya banyak masuk ke kita itu adalah event-event modern dan outdoor. Jadi review kita banyak memang melaksanakan event outdoor dan modern. Seperti itu. Nah, dan kami sering sekali melaksanakan acara intimate wedding, resepsi yang dalam jumlah sedikit. Tapi sebelum pandemi pun kami sudah sangat sering untuk melaksanakan event dengan tamu 100 sampai dengan 200 tamu. Nah, seperti menyambung kayak gitu di masa pandemi ini kan memang pembatasan tamu itu sangat diatur di situ jumlah orang dan sebagainya. Seperti gayung bersambut, kami kan sudah sering melaksanakan intimate dengan tetap acaranya bernyawa, kemudian tamu itu pulang bawa rasa. Nah, jadi banyak sekali permintaan yang malah cenderung ke situ ke kami. Dan dan kami sekarang juga di masa pandemi ini sangat-sangat mengutamakan safety, high safety di saat kita ngobrol dengan klien, terus kemudian approach, terus kemudian value. Jadi 3 poin itu yang terus-terusan kita sampaikan ke klien. Kalau kamu memilih patron, kami bisa seperti ini, kemudian keamanan kami jamin untuk protokolnya, dan kemudian untuk approach-nya memang kita lebih banyak ke digital, karena memang pertemuan langsung sedikit dibatasi. Hanya setelah digital itu kita ada personal konsultan dan marketing yang secara detail untuk mendekatkan diri dengan si klien tersebut. Jadi tetap ada sentuhan seperti itu. Iya, Mbak tadi Mbak Yuna tadi menyampaikan 3 hal ya. Yang penting yang pertama adalah approach, yang kedua adalah value, yang ketiga apa Mbak tadi, maaf? Safety bersama kami. Safety ya. Safety. Jadi itu sangat ditekankan. Jadi kami punya tagline untuk event kami di masa pandemi itu adalah bersama patron, aman, nyaman, dan tetap berkesan. Itu yang kita sampaikan untuk event di masa pandemi ini. Bersama patron, aman, nyaman, berkesan. Aman, nyaman, dan berkesan. Jadi semua pendukung acaranya juga harus sesuai dengan itu ya Mbak ya, sesuai dengan value dari patron itu, begitu ya. Betul Mbak, untuk selalu harus ada approach, harus ada value yang diberikan kepada klien gitu ya. Mbak, tadi Mbak menyampaikan bahwa sebetulnya sebelum pandemi, patron sudah sering mengadakan intimate ya Mbak ya, intimate wedding atau intimate event, seperti itu ya. Hal yang paling rumit dilakukan apa nih? Siapa tahu ada teman-teman yang baru belajar ini, gimana sih yang paling rumit itu apa? Kemudian solusinya apa Mbak? Monggo. Kalau rumit sih sebenarnya tidak rumit Ibu, hanya prosesnya panjang. Seperti pernikahan yang memang pengantinnya tidak ada di satu kota yang sama. Jadi sama-sama menikah tamasya atau numpang nikah di Jogja dan Jateng seperti itu. Jadi untuk mempertemukan komunikasi 2 arah itu butuh proses yang panjang. Kami tidak pernah menyebutnya rumit karena memang itu sudah pekerjaan kita untuk membuat yang rumit itu menjadi lurus seperti itu, mudah betul. Terus biasanya yang akan mengalami itu adalah pernikahan misalnya intimate wedding yang dia mendapatkan calon dari luar negeri, warga negara asing seperti itu. Prosesnya kan harus pengurusan legalnya itu minimal 4 bulan, CNI keluar dan sebagainya, itu kan cukup panjang, belum legalitas dan sebagainya. Nah, di masa pandemi ini agak sulit karena memang ada beberapa larangan negara yang tidak boleh terbang ke Indonesia, akhirnya harus postpone. Iya, betul. Kalau perkembangan sekarang kurang paham, tapi kemarin yang per Juli itu Uni Eropa itu masih ada larangan terbang ke Indonesia, sehingga kan ada misalnya calonnya dari sana kan akan terganggu di pengiriman data dan sebagainya. Iya, jadi harus ditunda ya Mbak ya. Harus ditunda untuk jadi, insya Allah tahun depan ya Mbak. Moga-moga beneran ya. Betul. Jadi hal-hal seperti itu menyatukan komunikasi itu butuh waktu yang sangat panjang, sehingga butuh sabar yang sangat panjang juga. Sabar. Seperti itu. Iya. Iya, Mbak Yuna, tadi Anda menyampaikan bahwa dekorasi lebih fokus sebetulnya patron itu dikenal outdoor ya Mbak ya. Lebih dikenal dengan outdoor seperti itu. Nah, kenapa kok Mbak Yuna waktu di awalnya mulai dan sekarang alhamdulillah semakin terkenal. Oh, kalau mau outdoor
kalau mau outdoor sama patron gitu ya Mbak ya. Nah dulu di awal itu kenapa kok Mbak Yuna mau mengambil strategi lebih ke outdoornya daripada indoor Mbak? Sebenarnya karena memang kita tidak memilih, awalnya memilih dua-duanya. Hanya waktu itu kita selalu mendapat kesempatan dan selalu mendapatkan klien itu yang lebih banyak ke outdoor. Kemudian pasar outdoor kan juga sangat terbuka di Jogja, venue-nya ada banyak pilihannya, kemudian kita lebih dinamis untuk mengelolanya, tidak terlalu formal, jadi pesta yang santai tapi berkesan seperti itu. Dan kebetulan di 2008 kami dipercaya Putri Indonesia 2013, waktu itu Uni Wulandari memakai jasa kita, menikah di pelataran Borobudur waktu itu, dan acaranya outdoor. Nah, dari situ kan banyak, aku pengen acaranya seperti Uni, yang ada lampu-lampunya, ya, ada mingle-nya, kemudian yang acaranya santai tapi bahagia seperti itu. Jadi kan sudah ada, mulai dari situ akhirnya berlanjut ke sekarang. Oh oke. Jadi mulai dari awalnya seperti itu ya Mbak ya, kemudian ternyata cocok ya Mbak ya merasakannya ya. Oke. Iya, Makanya iya. karena saya tahu Jadi, Mbak, karena saya mau ngobrol sama Mbak Yuna, jadi saya di luar ini Mbak, outdoor. iya. Kok ada suara-suara gemericik air? Di mana Iya, tempatnya suara Ibu? gemericik air ini di rumah, di dekat kolam. Oh, Di dekat kolam ikan. oh Oke, iya, sejuk-sejuk. jadi itu apa kesan outdoornya itu dibuat supaya lebih dekat ya Mbak ya, lebih dekat antara si ini dengan apa yang menikah dengan yang tamu yang diundang begitu ya. Oke, Mbak, Iya, betul. kayaknya di zaman dulu, zaman saya sama sekarang itu sudah jauh berbeda gitu ya Mbak ya, dimana sekarang yang married, yang apa yang menikah itu tidak harus duduk di depan gitu Mbak ya. Jadi bisa jalan-jalan atau bahkan malah orang tuanya nggak duduk di depan gitu. Itu gimana Mbak? Mungkin bisa cerita konsep perubahan itu Mbak. Konsep itu lebih ke acara intimate wedding, dan intimate wedding sebenarnya tidak selalu di outdoor sih, di indoor pun bisa dilaksanakan. Hanya pilihannya memang sekarang banyak yang mengajukan acara itu ke outdoor untuk masa pandemi ini. Terus kemudian intimate itu kan lebih ke acara itu sederhana tapi eksklusif. Sederhana tapi eksklusif dan hangat. Jadi tamu-tamu yang diundang pun terbatas, jumlahnya tidak banyak, dan pasti yang terundang di intimate itu adalah sahabat dekat, kerabat dekat, dan semuanya yang dekat. Maka itu tamunya kan ingin langsung bertegur sapa secara dekat juga. Jadi pas ada prosesinya tetap ada entrance, kemudian di main stage utama pasti ada. Setelah itu pengantin juga akan menyapa tamu-tamunya lebih dekat. Hanya mingle yang sebelum pandemi sama di pandemi pasti berbeda. Kalau yang dulu sebelum pandemi mingle mendekat, kita bisa berpelukan, berangkulan seperti itu. Tapi kalau sekarang berjarak tapi tetap hangat. Jadi tetap bisa foto bersama, pengantin tetap menyapa. Hanya memang sentuhan tubuh dan sebagainya itu memang kita batasi sekarang. Karena setiap acara diawasi oleh gugus tugas sekarang ini Ibu. Jadi sepanjang acara ada sentuhan ya Mbak Yuna. Ya. Oke. Kita selalu ada safety briefing gitu sebelum acara dimulai. Pasti dari pihak WO akan ada safety briefing, aturan yang harus dilaksanakan sepanjang acara nanti harus bagaimana. Oke, nah tadi Mbak sudah menyampaikan bahwa sebetulnya tidak ada yang rumit ya Mbak ya, karena itu adalah passion dari Mbak Yuna dan patron sendiri untuk membantu klien-kliennya ketika mau mengadakan sebuah event gitu ya Mbak. Nah sekarang yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana biasanya flow-nya gimana Mbak untuk misalnya konsepnya gitu Mbak Yuna yang sudah punya contoh-contohnya dekor gitu, atau boleh dari klien sendiri yang bilang saya pengen menikah ala di taman atau di hutan gitu ya. Gimana Mbak? Gitu. Oke, jadi memang sebelum semua terlaksana, sebelum semua diterjemahkan dalam sebuah acara di hari H kan ada prosesnya. Setelah dealing dengan marketing, nanti si pengantin pasti akan ada konsultasi, ada forum konsultasi bersama kami. Kami mendengarkan dahulu, menggali lebih dalam keinginannya seperti apa. Jadi kami tidak selalu bahwa acaramu di sini kamu harus seperti A, tidak. Kami mengenali dulu si kliennya seperti apa, karakternya, terus kemudian sukanya apa. Jadi ada kayak semacam konsultasi yang sangat intens itu bisa dilakukan
Kalau dulu sih 4 bulan, hanya sekarang ini Hmm. kan kadang-kadang datang ke kami Hamin 3 bulan karena memang eh, ragu-ragu bisa nggak ya acara, bisa nggak seperti itu. Jadi ada forum konsultasinya, kita mendengarkan keinginannya seperti apa, kemudian kita mengenali karakter si pengantinnya lebih dalam, dari karakternya ini cocoknya nanti masuk ke acara apa, kemudian baru kita terjemahkan untuk pemilihan vendornya sampai ke tahap itu. Jadi misalnya Hmm. dia memang tipe yang princess, suka dengan Disney dan sebagainya, oh maka yang cocok adalah seperti ini. Jadi kita menerjemahkan, Oh. tapi sebelumnya itu kita menggali. Jadi tidak selalu paket kamu dapat ini, tidak, karena memang Hmm. kita membuat apa namanya klien itu lebih dekat seperti teman kita dulu, Heeh. berbicara keinginan seperti apa, kemudian baru kita terjemahkan seperti itu. Oke, jadi ada beberapa poin nih ya untuk Anda yang join sore hari ini. Dan kalau pengen tanya-tanya lebih lanjut dengan Mbak Yuna terkait dengan event atau terkait dengan marketing, dengan PR, boleh tanya dengan saya, silakan bisa langsung chat aja di situ. Nah, ini tadi ada yang sudah disampaikan oleh Mbak Yuna ya. Yang pertama tadi adalah approach ya, kemudian value, kemudian safety. Kemudian ada lagi adalah terkait dengan bahwa patron ini tailor made gitu ya Mbak Yuna ya. Jadi tidak terus kalau paket satu yo manuto koyo ini gitu ya kayak gini gitu enggak ya Mbak ya. Jadi bisa Enggak, enggak. didiskusikan jika seandainya memang Betul, suka oke. princess atau kalau saya suka yang Jawa-Jawa keraton gitu yang kebaya gitu ya. Tapi bisa Iya, disesuaikan dengan keinginannya gitu ya Mbak ya. Oke, betul. jadi ada Ini loh Ibu, konsultasi. kan ini juga kalau misalnya Jawa kan lebih terkesan formal dan sebagainya. Bisa Ya. nggak sih Jawa, Jawa tapi kita tetap intim, hangat, kita bisa di outdoor kayak itu bisa nggak? Oh sangat bisa sekarang. Jadi jangan Oh gitu khawatir, ya. bisa Tapi konsultasi. tetap harus Iya. pakai ini, harus pakai baju basahan Jawa pakem gitu nggak Mbak? Atau boleh pakai modern atau gimana gitu? Kalau kita mau ikuti pas ada prosesi adatnya, pasti kita akan memakai baju yang pakem. Tinggal yang dipilih Solo Putri, Jogja Putri, ataukah Pembayun dan sebagainya. Ketika itu proses masuk ke adat. Tapi Iya. ketika tidak ada adat, hanya ingin ada nuansa Jawanya, pakai sanggul tapi tanpa paes, kemudian pakai kain motif entah Jogja entah Solo dan kebaya itu juga nggak masalah. Gitu. Tapi ketika sudah masuk Hmm, ke ranah pakem, kami pasti akan menyarankan harus sesuai dengan pakem iya. yang ada. Seperti jadi tidak boleh Oke, di oke. mix match karena kan Nggak setiap boleh ya. setiap kain ada artinya, setiap Oh, misalnya mentul aja ada artinya seperti itu. Jadi iya. semuanya ada artinya ketika sudah masuk ranah adat, kami tidak mau kompromi harus menyesuaikan dengan pakem yang ada, termasuk gendingnya dan Iya. sebagainya. Tapi ketika hanya aplikasi pengen ada adatnya, tapi kami nggak pakai hanya hanya pakai paes aja tanpa hanya pakai sanggul aja tanpa paes, tapi nggak ada prosesi panggil dan sebagainya, itu bisa kita kombinasikan. Oke. Kalau Mbak Yuna selama ini udah handle klien adatnya apa aja Mbak? Mungkin bisa disebutkan. Siapa tahu ada yang tertarik untuk mendaftar jadi klien. Selain Jawa, ada apa lagi Mbak? Padang? Padang ada atau Bali? Padang Padang pernah, Bali pernah, kemudian Gorontalo juga pernah, Bengkulu pernah, Oke. kemudian Palembang pernah, ya. Yang itu, yang sering-sering itu apa? Oh Madura sekali, Madura sekali. Oh, Jadi Madura. seperti itu. Di Jogja atau di Ya, Madura, Mbak? di Jogja hanya semuanya kita impor dari Madura, termasuk Oh, kain, perhias, karena di sini agak susah mencarinya. Gorontalo pun oh juga gitu ya. demikian waktu itu, semuanya baju busana itu kita bawa dari sana, baru di sini MUA terus ada yang masangin. Termasuk yang masangin harus impor dari sana. Oh, iya iya iya, oke. Jadi teman-teman di sini juga belajar bahwa untuk sebuah event manajemen itu kita juga tidak boleh melupakan pakem ya Mbak ya, aturan boleh sedikit dimodifikasi, tetapi untuk hal-hal tertentu misalnya kayak tadi sound apa mentul ya, kalau orang Jawa itu ada di sanggulnya itu ada mentulnya, itu harus berapa jumlahnya, seperti apa gitu ya Mbak ya. Kemudian ada juga Iya tadi betul ada yang dari sekali. Gorontalo, ada yang dari Palembang, ada yang macam-macam ya. Oke. Nah, ini ada nih pertanyaan ya. Kasih tips dong kalau menghadapi klien yang bicaranya asal, kasar ya. Malah membicarakan kita. Oke. Kalau itu Ah, langsung ini jadi ibu ini. selebriti Mbak Iyeng ya. Ya, ya. Mungkin dari saya dulu kemudian bisa ditambahkan Mbak Yuna ya. Oke, kalau dari Kayak saya ini memang lebih tepat dari ibu aja ini.
Kenapa? Lebih tepatnya Bu Ayu. Lebih tepatnya Bu Ayu. Ya, oke, saya cek dulu ya tadi ya. Memang untuk sebentar, klien yang bicaranya asal agak kasar atau suka motong bicaraan. Oke, kita nggak boleh. Jadi gini, ketika kita sedang bertemu dengan klien, itu memang kita harus 100%. Ya, 100% ya. Makanya tadi waktu tadinya kita rencananya mau barengan ya Mbak Yuna, cuma karena Mbak Yunanya Iya, betul. baru sampai jam setengah 4 harus bersama dengan klien. Saya sendiri juga tadi habis dari klien di daerah selatan, di salah satu hotel. Jadi tidak memungkinkan untuk kita bersama. Intinya adalah apa? Iya. 100%. Ketika kita bersama dengan seseorang itu ya udah fokus di situ. Kemudian kita tidak pernah bisa berharap orang lain itu ngerti kita. Itu resep yang selalu saya terapkan dalam kehidupan saya biar awet muda gitu ya. Jadi jangan pernah kita berharap orang lain tuh ngerti kita gitu Mbak Iyeng ya. Jadi kita yang harus ngerti dia gitu, ngerti kesibukan dia, limitasinya seperti apa gitu ya. Jadi wajah kita itu harus selalu ceria, harus selalu senang gitu. Kayak tadi misalnya mau ketemu Mbak Yuna walaupun kita di Instagram Live, saya udah semprot-semprot dulu nih ya biar fresh gitu kan, biar kayaknya usia 34 gitu, padahal 43 gitu. Gitu Mbak Iyeng ya. Jadi kemudian ketika ada orang memotong pembicaraan kita, ya memang kita harus sabar karena bagaimanapun juga kita itu di sisi kita sebagai organizer, baik itu kita wedding atau event atau kita konsultan seperti saya, kita itu kayak harus ngomong kalau orang Jawa bilang. Ya, jadi ngomong itu apa bahasa Indonesianya ya? Kita itu harus treat them, harus merawat, harus memperlakukan dengan baik. Nah itu ya. Jadi tips dari saya adalah tidak boleh egois bahwa yo yang butuh sopo, itu nggak boleh. Jadi kalau dalam mindset kita ada yang butuh siapa, itu berarti kita tidak sepenuh hati dalam melakukan. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, selalu menganggap semua orang itu penting. Ya, nggak cuma yang kalau kliennya Mbak Yuna dari misalnya anaknya wali kota atau bupati atau siapa baru kita monggo gitu. Tapi kalau ternyata dia orang biasa kita enggak gitu, nggak bisa gitu. Jadi kita harus menganggap semua klien kita atau semua teman orang yang kita ajak bicara itu sama gitu ya. Masalah memotong pembicaraan ya memang ada orang yang seperti itu. Tapi kita nggak boleh ikut-ikutan. Sampai wajah kita jadi berubah jadi kita jadi bete itu juga nggak boleh gitu ya. Jadi harus latihan. Namanya emotional quotient ya. Nanti mungkin lain kelas yang akan datang kita belajar itu sama-sama ya. Jangan terbawa emosi, apalagi di era digital gini ya Mbak Yuna. Itu hati-hati sekali gitu ya. Nah Mbak Yuna sendiri gimana Mbak dengan persaingan seperti ini Mbak, persaingan? Kalau kami sebenarnya lebih, kalau dibilang persaingan dan sebagainya, saya tidak pernah fokus untuk melihat di luar seperti apa. Kami lebih fokus kepada diri kami sendiri, kepada tim yang di kantor maupun tim yang di lapangan. Jadi setiap ada kejadian, setiap habis event dan sebagainya, evaluasi untuk kita sendiri. Terus kemudian setelah evaluasi apa yang harus kita benahi dan sebagainya. Tapi kalau melihat di luar seperti ini perkembangan seperti ini di sana layanannya seperti ini. Nah, itu bagaimana? Itu kalau kita terlalu banyak untuk melihat keluar, untuk yang tidak positif itu waktu kita akan habis Ibu. Jadi kita sekarang lebih sering membangun komunikasi di dalam tim kami sendiri di kantor maupun untuk tim yang bagaimana sih kita lebih melayani tamu secara maksimal, apalagi di masa pandemi ini kan sebenarnya kami fase belajar juga, tidak ada benar dan salah. Ketika konsep seperti ini kita aplikasikan ternyata masih tidak sesuai, berarti kita harus beralih ke konsep selanjutnya. PR kita banyak karena beda sekali dengan sebelum pandemi seperti itu. Karena ketika kita sedikit salah itu netizen pasti akan DM kita. Loh itu kok ada kerumunan dan sebagainya kayak gitu. Jadi kita sekarang lebih berhati-hati, terus mencari upaya, terus mencari cara bagaimana efisien acara itu di pandemi tetap aman, budgetnya juga tidak sangat tinggi karena kan sebenarnya kita butuh orang yang sangat banyak ketika melayani event di masa pandemi seperti itu. Iya, oke. Nah, saya tadi setuju dengan Mbak Yuna bahwa kita itu harus trial and error. Nah, ini kita ngomongin pelajaran marketing sedikit ya.
ketika kita punya usaha itu kita harus melihat, oh ternyata saya nggak cocok ini untuk apa namanya, kan ada tuh orang yang misalnya dia bagus di sisi foto ya, tapi dia tidak bagus dari sisi konsep gitu ya. Kita bagus yang mana gitu, kita harus tahu gitu ya. Nah Mbak Yuna di Patron sendiri juga pastinya belajar dari sekian lama ini, oh ternyata kok saya kuatnya di outdoor ya gitu ya. Atau kita ngomongin makeup artist saja Mbak, nggak semua kan bisa sanggul, ya kan? Nggak semua bisa sanggul jawab. Ya, Betul kan? Walaupun bisa pun betul. nggak terus yang bisa halus gitu, bisa sunggarnya, bisa nata persis gitu kan, nggak semua bisa gitu. Nah jadi Betul. mari kita fokus kepada kelebihan kita, tapi tidak usah terlalu memikirkan kelemahan kita, ya Mbak Yuna ya. Apalagi kalau terkait Iya, dengan betul. budget ya Mbak ya. Karena kan Ya, ya. apalagi di era seperti ini ya, yang penting itu kita yang Betul. pertama adalah sehat, yang kedua adalah terus running kegiatan kita apapun yang kita lakukan. Seperti sekarang kita masih harus online, ya nggak apa-apa gitu kan, tapi kita masih bisa komunikasi, kita masih memberikan ilmu yang bermanfaat insya Allah untuk orang lain, gitu ya Mbak Yuna ya. Iya. Oke, Mbak Yuna mungkin bisa sharing pengalaman paling berkesan itu ketika menjadi WO atau IO di acara apa dan sebabnya apa? Pengalaman yang berkesan sebenarnya banyak sekali Ibu. Hanya saya lebih bercerita ke 3 bulan terakhir ini. 3 bulan terakhir ini kan memang sangat menguras pikiran dan sebagainya karena kita menghadapi kegalauan jangka panjang itu. Jadi enggak acaraku, tamuku nanti bagaimana, terus kemudian nanti kalau banyak tamu, klaster seperti apa. Nah, jadi selama 3 bulan ini, ketika kita sudah mendapatkan sebuah apresiasi dari keluarga klien bahwa kami puas dengan acaranya, protokolnya sangat dijaga dengan baik, kami sangat senang. Kata-kata itu 3 bulan ini yang membuat kami sangat bahagia, istilahnya seperti itu. Jadi kayak kelelahan selama 4 bulan bingung mau maju mundur pindah tempat, kemudian nanti konsepnya gonta-ganti, hampir semua klien kami yang pospon seperti itu seperti terbayarkan. Seperti itu yang saya pribadi rasakan, kemudian yang teman-teman di kantor rasakan semuanya adalah apresiasi ketika semuanya sudah plong dan kami mendapatkan sebuah apresiasi dari keluarga bahwa kami sangat nyaman dengan protokol yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh tim WO-nya dan acaranya sangat bagus dan seperti itu. Itu yang memang sedang kita cari supaya aman tadi tercapai, nyamannya juga tercapai, pesannya juga tercapai. Karena tidak mudah untuk mengelola 100-200 orang untuk mengatur makannya harus bagaimana dan sebagainya itu harus butuh ketelatenan, harus butuh kejelian. Kita mix bagaimana kalau konsep seperti ini salah atau benar itu prosesnya selama 3 bulan dalam proses belajar ini kami sudah bisa lalui dan apresiasi itu yang membuat kita bahagia. Itu pengalaman yang paling menyenangkan yang sampai hari ini pun ya sampai hari ini pun masih terasa. Oh minggu lalu saya melaksanakan event 2 kemudian sehari atau 2 hari setelahnya kami mendapatkan sebuah WhatsApp ucapan selamat dan terima kasih dan sebagainya itu jadi kayak masih ada gitu rasanya di. Iya, oke. Jadi teman-teman yang bergabung sore hari ini ya satu kata kunci juga di sini adalah passionate ya. Jadi melakukan segala sesuatu dengan hati. Ya, jadi nggak cuma ya yang penting kerja wis gitu ya, yang penting wis bayar gitu ya, bayar habis udah gitu enggak ya Mbak ya. Tapi lebih kepada ikatan, lebih kepada pertemanan. Bahkan nanti kalau si manten ini dia akan mereferensikan ya Mbak ya, dia akan mereferensikan Mbak Yuna ya, oh pakai Patron aja misalnya. Nah ini teman-teman mungkin yang lain yang di sini ada makeup artist atau ada IO juga atau WO juga, mari kita belajar sama-sama untuk bekerja dengan hati ya, passionate dengan hati, dan itu hasilnya akan berbeda ketika kita mohon maaf hanya mengejar financial ya Mbak ya, hanya mengejar dalam tanda petik financial, itu hasilnya akan beda gitu. Karena kita bukan hanya sekedar sales aja gitu ya, hanya sekedar aku jual kamu beli gitu, enggak, tapi lebih kepada marketing, proses PR, bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan siapapun sampai kapanpun gitu ya. Tadi ada beberapa yang belum saya sapa, ada Mbak Dewi tadi menyapa halo, selamat sore, terus tadi Ricardo cerita dia habis makan empek-empek. Saya nggak sampai sini empek-empeknya ya. Oke, Mbak Yuna, tadi Anda menyampaikan bahwa semuanya berkesan Mbak ya.
Tapi ada nggak satu hal, kalau kita ngomongin worst case skenario-nya, ada nggak pengalaman buruk yang Mbak Yuna belajar dari, mungkin itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu, tapi itu menjadi hal yang Mbak Yuna harus lebih teliti gitu. Misalnya harus lebih hati-hati. Misalnya kalau saya, karena saya dulu seorang PR di Hyatt, di hotel gitu kan, saya tuh sangat teliti sekarang dari sisi konten, dari sisi warna, dari sisi apa yang disampaikan, seperti itu ya. Oke, silakan. Kalau dari Mbak Yuna seperti apa? Apa yang membuat Mbak Yuna sekarang bisa lebih hati-hati dalam melangkah? Tentunya pasti setiap perjalanan, apalagi kami 10 tahun itu pasti ada pengalaman tidak nyaman dan nyamannya gitu. Apakah pengalaman tidak nyaman atau buruknya ada? Banyak, pasti kayak gitu, dalam itu ada. Dan setiap sesuatu hal yang tidak nyaman, yang menimbulkan ketidakpuasan itu pasti kita catat. Pasti kita catat, dan untuk evaluasi ke depannya tidak akan terjadi lagi. Biasanya itu mulai awal-awal dulu bahwa banyak sekali, karena dulu juga kami memilih tim kan juga tidak berdasarkan SDM ini ya, hanya ya, kedekatan. Ya betul, SDM. Okay. SDM-nya hanya berdasarkan kedekatan dan sebagainya. Ternyata kalau kedekatan itu ternyata kita power kita tidak power kita tidak akan kuat, karena pekewo seperti itu orang Jawa. Akhirnya saya ada yang bantu kok, malah saya nggak merasa terbantu, istilah seperti itu. Saya dengan kasus seperti itu saya harus seperti apa, itu mulai dari sisi SDM. Kemudian bagaimana ketika event luar kota kami harus bekerja, persiapannya harus berapa lama, kami estimasi waktu itu. Kami berpikir di sana sekian, kalau ini hanya sekian menit, ternyata di jalan ada gangguan seperti apa. Itu hal-hal seperti itu selalu kita catat dan sebagainya. Jadi pengalaman tidak nyamannya pasti ada, dan kami selalu berupaya supaya itu betul, belajar dari situ supaya tidak terjadi lagi. Kalaupun ada kalaupun ada sesuatu yang kurang pas dan sebagainya, pasti dari kami semua, dari manajemen langsung menyampaikan kepada si klien dan sebagainya itu secepatnya, jangan sampai ditunda. Iya, betul ya. Oke, berarti keterbukaan ya Mbak ya. Kata kunci selanjutnya adalah keterbukaan. Nah, sekarang saya mau tanya terkait dengan networking, Mbak, dengan kerjasama. Karena pastinya sebuah WO atau IO itu kan dia butuh juga gandeng yang lain ya, baik itu makeup artist, baik itu dekor, dan lain-lain gitu. Nah, gimana Mbak? Apakah untuk, kalau menurut Mbak, lebih baik kita fokus kepada satu itu terus gitu? Atau malah Mbak lebih setuju yang bisa banyak gitu, kita bisa variasi? Kalau menurut Mbak seperti apa? Kami lebih setuju, lebih bervariasi, tapi ada grade, ada kelasnya, ada grading di sana. Jadi patron masuk kategori WO seperti apa kelasnya, harga dan sebagainya. Tentunya kami memilih partner, sahabat-sahabat vendor itu juga menyesuaikan. Tidak mungkin kami belum pernah bekerja sama, belum tahu track recordnya seperti apa, lantas tiba-tiba kita rekomendasikan, tidak. Jadi kami lebih terbuka bekerja sama dengan siapa saja, hanya ada rankingnya, ada perankingan. Kalau eventnya ingin seperti ini di tempat ini, berarti cocoknya memakai ini. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kami tidak mau bekerja sama dengan A, B, C, tidak. Semuanya hanya ada rankingnya di sana, kemudian kita sesuaikan dengan karakteristik si klien. Seperti itu. Tidak semua bahwa misalnya ambil paket A, terus kemudian tiba-tiba harus diambilkan yang seperti ini semua, seperti A semua, tidak bisa. Jadi ada perankingan, tidak asal, tapi kami terbuka bekerja sama dengan siapa saja, tidak hanya satu, karena itu pasti kreatifnya akan kurang kalau hanya satu itu. Nah di sini berarti kita juga belajar profesional nih, kata selanjutnya nih ya. Tadi udah dicatat belum, ayo ya? Tadi saya udah nyebutin ya. Banyak loh. Soalnya dosen, karena dosen jadi sering suruh nyatet orang ya. Yang pertama tadi ada beberapa, yang tadi approach ya, kemudian ada value, kemudian yang ketiga adalah safety, kemudian kita juga ngomongin terkait dengan komunikasi ya. Komunikasinya tidak hanya ketika terjadi acara, sebelum acara, tapi juga sesudah ya Mbak ya. Bagaimana ditindaklanjuti seperti itu ya. Kemudian trial and error, selanjutnya harus ada terus-terusan mencoba. Kira-kira saya bagusnya di mana sih, event kita tuh bagusnya di mana. Kemudian tadi networking yang disampaikan terakhir adalah
Mbak Yuna atau sebuah event organizer atau wedding organizer ini mau untuk bekerja sama dengan banyak pihak ya Mbak Yuna ya, asal Betul. ada gradingnya memang gitu. Dan ketika kita masih di grade 1 ya nggak boleh marah gitu loh ya kan. Wah Mbak Yuna tuh milih-milihnya Mbak Ayu terus misalnya gitu kan. Tapi karena memang setiap orang kan punya kompetensi ya Mbak ya, punya Iya, kompetensi, betul. punya prestasi seperti itu. Nah itu kita sebagai pribadi juga harus meningkatkan dong gitu kan. Kita nggak bisa yang cuma ya wes semene wae gitu, apa kalau orang Jawa bilang pasrah trimo ing pandum gitu ya Mbak, nggak bisa ya Iya. menerima kenyataan gitu, nggak bisa kalau untuk bisnis ya Mbak ya, untuk usaha gitu. Jadi kita Iya, harus bisa. terus berusaha seperti itu. Oke, Mbak Yuna, kira-kira sampai bulan Desember ini sudah berapa event Mbak yang confirm Mbak? Jadi kami di periode April sampai dengan Juni itu yang postpone 24. Kalau Wow, dua puluh sampai empat eh, luar biasa. kalau sampai periode Desember itu mungkin sekitar sekitar 40, sekitar 40 itu. Sampai dengan dihitung sampai Hmm, dengan Desember yang belum terlaksana itu 40. Itu yang oke, 2020. Ya, jadi luar biasa. memang Alhamdulillah. Oke, iya, Mbak itu berarti alhamdulillah. Mbak Yuna itu setiap hari Sabtu Minggu itu selalu ada acara gitu Mbak? Atau gimana Mbak biasanya? Untuk bulan September ini setiap Sabtu Minggu ada kosongnya, hanya ada di Sabtu. Untuk September ini kan suro ya kalau dibilang gitu. Sebenarnya sih kami menganggap semua bulan, semua hari, semua minggu itu baik. Tapi di September ini ada. Tapi kadang-kadang di event kami itu ada penumpukan seperti di tanggal 8 Agustus itu sehari bisa 8 event. Tapi minggu Hah? selanjutnya Di itu hanya bulan satu. Agustus. Oke, Tanggal terus? 8 tanggal cantik seperti kemarin itu ada Mm-mm. penumpukan di situ. Terus minggu selanjutnya masih ada event tapi hanya satu. Jadi memang belum belum merata bisa 4 atau 6 kayak gitu. Seperti Oh, biasanya di tanggal-tanggal cantik, tapi di Sabtu Minggu kami alhamdulillah sampai sampai sekarang itu belum pernah off belum seperti pernah itu. off ya. Luar biasa, Kecuali Alhamdulillah. puasa bulan puasa. Oh, pas Bulan puasa puasa ya. pasti Oke. ya, Ya, libur. Mbak, kalau di IO atau WO gitu buka untuk anak-anak magang nggak? Misalnya casual atau anak magang pengen belajar gitu. Mungkin ya ada beberapa mahasiswa yang pengen belajar gitu, bisa nggak, Mbak? Di kami ada. Jadi kalau Hmm. di Patron sendiri sebenarnya sudah bekerja sama dengan FIS UNY, Ilkom, Ilkom Dengan UNY untuk Ilkom. Hmm. ya kami sudah ada kontrak kerjasama untuk mahasiswanya bisa masuk ke kami biasanya di periode Agustus sampai dengan November. Ini sudah ada, Hmm. tapi untuk karena ini pandemi dan sekolahnya kuliahnya semua daring kan akhirnya tidak ada yang masuk sekarang ini malah dari Tata Rias yang di kita. Tapi setiap tahunnya itu pasti dari UMY, UGM dan UNY. Cuman yang sudah kerjasama dengan kami yang memang selalu setiap tahunnya ada itu adalah UNY. Itu ada magang UNY. dari Oke. ya dari anak-anak ilmu komunikasi S1-nya. Oh. Ya, oke. Ini ada beberapa teman MC yang bergabung. Selamat sore Mbak Tako, selamat sore Mbak Ian Sofyan. Terus ada beberapa MC-MC keren lain yang join MC keren sore semua hari loh ya ini. ini. Kenapa? MC Kenapa keren Mbak? semua ini, Bu. MC keren MC-nya semua. keren semua. Ini WO-nya juga keren dong. Oke, Mbak, sepertinya kita sudah hampir memasuki detik-detik nih untuk pertemuan kita. Oh Mungkin Mbak iya bisa ya. sharing, kira-kira apa Mbak yang bisa dilakukan untuk teman-teman untuk nggak terasa ya, udah 45 menit ya Mbak Gak ya. terasa Apa iya. yang bisa Makanya dilakukan nih Mbak untuk ketika kita mau mengadakan event? Apa aja yang harus kita lakukan? ketika kita mau mengadakan event, terutama di masa pandemi ini, kepada calon pengantin, pastikan memilih konsultan atau WU ataupun yang akan diajak berdiskusi dan sebagainya itu paham betul bagaimana akan membuat acaranya menjadi aman seperti itu. Kemudian menentukan tamu, kemudian menentukan bagaimana cara hidangan disajikan dan sebagainya itu juga harus diperhatikan. Selanjutnya adalah memastikan semua keluarga sehat. Pastikan semua keluarga dalam kondisi sehat, terkait umur, yang akan diundang berapa saja, datang dari kota mana. Itu sangat sangat dibutuhkan karena itu adalah kayak semacam screening awal
bahwa dipastikan nanti semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja ketika di acara seperti itu. Terus kemudian jangan khawatir, kalau semuanya diceritakan secara terbuka, kita pasti akan memberikan solusi, akan memberikan masukan yang paling tepat sesuai dengan keinginan dan konsep apa yang akan dilaksanakan nanti. Seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu yang ingin menikah, jangan galau, semakin penambahannya semakin banyak, iya, tapi pasti ada cara asal kita mau menaati protokol yang ada seperti itu. Iya. Jadi kalau apalagi dari kan ini di era pandemi malah lebih hemat ya Mbak harusnya ya. Ada paket hemat nggak Mbak? Pak kami Eko, tidak paket ada. ekonomis gitu Mbak, ada nggak? Kalau di patron sendiri tidak ada. Sebenarnya secara logika tidak mungkin kita memakai paket hemat karena kita istilahnya sekarang langkah orang aja kita atur Ibu. Jadi mulai dari mengatur jarak makan, duduk, kemudian screening di depan dan sebagainya. Di patron sendiri tidak mengeluarkan paket hemat tersebut karena kita lebih ke kualitas layanan yang apa yang didapatkan, bukan kuantitas event banyak tapi ternyata tidak safety, tidak nyaman dan sebagainya. Jadi kami ada paket tapi bukan paket yang memang banyak dikeluarkan seperti yang lain, itu tidak ada. Kami menjamin acaramu pasti dengan. Kalau Mbak Yuna keluarin paketnya apa? Ada season party. Jadi pertama adalah ini kita ada akad party. Misalnya tamunya cuma 50 tapi tetap ada kesan rasa acaranya, itu bisa memilih paket itu. Kemudian kita ada intimate yang dari tamu 200 sampai 100 sampai 200. Kemudian kita ada season. Misalnya pengen tamu 500 bisa nggak sih? Kan sekarang agak takut mengundang dalam jumlah banyak, itu kita bagi per sesi. Kemudian kita ada take away. Makanan dibawa pulang. Terus kemudian hari ini kita launching baru paket, itu adalah family set wedding packet. Jadi tamu duduk semuanya. Iya, tapi semua bukan set menu yang disajikan, tapi seperti kita memilih stall dan buffet, hanya tamu duduk di tempat, kemudian kita ambilkan. Jadi tidak ada antrian dan sebagainya. Itu ya hari ini kita keluarkan karena sebentar lagi kan ada pameran dan nanti bisa didapatkan di situ. Mau pameran di mana Mbak? Di Hartono, numpang promosi Ibu. Di Hartono. Pamerannya di mana? Hartono? Iya di Hartono Mall besok hari Jumat Sabtu Minggu. Jumat Sabtu tanggal 25 sampai betul. Di situ luar biasa. Moga-moga sukses ya. Jadi teman-teman silakan yang pengen konsultasi atau belajar lebih lanjut sama Mbak Yuna langsung ya, selama Mbak Yuna Solo pasti akan dijawab ya Mbak ya. Monggo bisa langsung ke Hartono Mall atau bisa di Instagramnya @patron. Ya, oke. Ada pertanyaan nih Mbak. Mbak, kalau boleh diangkat di awal, merintisnya seperti apa sih Mbak? Disingkat, ceritanya panjang. Ceritanya panjang sekali. Awalnya pasti ikut orang dulu. Awalnya saya bekerja di tempat orang, terus kemudian setelah menikah ingin membangun sebuah usaha. Awalnya bukan WO. Patron itu berdiri sebagai dekorasi waktu itu. Tapi ternyata kan jiwa, karena di waktu kuliah, kemudian sepanjang kuliah itu selalu membuat event, jadi jiwanya bukan di dekorasi, akhirnya mengelola event, jadilah patron WO, seperti itu. Kemudian dekorasinya diabaikan terlebih dahulu. Awalnya keliling-keliling dari satu vendor ke vendor yang lain, dari gedung ke gedung. Terus kemudian pindah kantor tadi yang di Condong Catur, sekarang ini ceritanya banyak Mbak, dukanya juga banyak sekali seperti itu. Jadi itu kenapa ada WO, karena memang dari dulu saya pribadi itu sangat cinta mengelola acara. Tapi dulu MICE, hanya sekarang lebih ke kebahagiaan orang lain. Kalau memilih WO kenapa? Karena itu berhadapan dengan orang bahagia, orang yang berbahagia. Jadi itu auranya tuh senang terus seperti itu. Kayak saya ya. Padahal masalahnya ya betul.
nggak kelihatan. Oke, nah ini mungkin satu hal yang perlu kita pelajari sama-sama teman-teman. Sebetulnya itu adalah tagline hidup saya juga, yaitu love what you do and do what you love, gitu ya. Jadi kita itu harus melakukan segala sesuatunya itu yang kita suka, yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita senangi. Jadi nggak capek ya Mbak ya. Bahkan mungkin Mbak juga di awal-awal mungkin belum dapat profit juga nggak apa-apa gitu ya Mbak ya, tapi Nggak dilakukan masalah. secara. Kenapa? Nggak mas, bahkan 1 tahun Nggak vakum tapi masalah. tetap buka kantor juga pernah Iya, saya lakukan. iya. Jadi tetap semangat pokoknya ya Mbak Maya ya Betul. dan juga yang lain. Baik, baik Mbak Yuna, mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman. Luar biasa sore hari ini. Terima kasih untuk bincang-bincangnya. Semoga tetap sukses untuk patron ya Mbak ya. Mungkin ada satu kalimat terakhir Mbak. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ayu sudah berbagi sharing banyak Sama-sama. sekali ilmunya sore ini tentang PR, tentang marketing. Terus kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah join di sini. Ada banyak teman-teman WO, ada Mas Toro, semuanya tadi teman-teman vendor juga pada ikut nonton, matur nuwun. Gitu. Hanya itu saja, matur. Tetap sehat, tetap semangat. Ya, baik. Terima kasih Mbak Yuna. Untuk yang lain yang sudah join sore hari ini juga saya berharap semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap positif mindset ya, bahwa pasti yang namanya rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan dan disediakan luar biasa. Untuk kita yang selalu berbuat baik, ya selalu mengasihi orang lain, dan mengasihi diri sendiri ya. Nggak cuma orang lain, tapi juga diri sendiri. Ya, terima kasih Mbak Yuna. Sukses untuk segala usahanya. Sampai ketemu lagi Matur nuwun Ibu kapan-kapan juga, ya. sama-sama. Amin. Ya, terima kasih untuk yang lain yang sudah join. Semoga bermanfaat untuk sharing kuliah ya, tips tentang event management. Semoga bermanfaat untuk Anda semua yang ingin mengadakan event, baik itu wedding ataupun event yang lain. Sampai ketemu di kesempatan Cheers di minggu selanjutnya. Sampai ketemu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Waalaikumsalam kita. warahmatullahi wabarakatuh. Ya.